Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claners Indonesia, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat emang ya. Untuk Claners Indonesia, bahkan sampai yang di luar negeri nih. Mantap. Ya enggak? Claners. Nah, ini saya satu demi satu melaksanakan requestnya Claners nih Mang, ya. Pengen tahu nih Claners nih Mang ceritanya nih, apa namanya, saudara-saudara dari papa gitu kan. Nah Claners, ini sekarang saya berada di salah satu di rumah adiknya papa saya, namanya Mang Rudi. Biasa kalau orang Sunda Maman, iya enggak? Nah, ini orangnya antik nih Claners nih. Orangnya antik nih, ya kan? Nah, Mang Rudi ini tinggalnya di daerah, masuknya Bekasi nih Mang, Jati Asih ya? Ya, Bekasi. Bekasi ya, masuknya ya, Jati Asih nih, Bekasi lah ya. Runner saya. Nah, Mang Rudi ini urutannya kalau dari Waatang nih, berarti nomor berapa ya Mang Rudi? Kan 14 nih total. Ya. 14, 13, 12, 14 ya? 14. Ke 10 Nomor 10 ya? Iya, nomor 10. Tuh kan. Nomor 10 ya, nomor Berapa? 10. 12. 12. Kalau 14, 12. Tuh, ya enggak? 12. Saking banyaknya yang bersangkutan aja lupa. Gimana kita keponakannya? Iya, kadang-kadang suka kelewat kalau Iya. Vicky mah. Iya, kalau ditanya sama orang nih, 12. warga berapa? Apa? Babe berapa bersaudara? Wah, 14. Dalam hati nih, jangan disebutin urutannya sampai aja. Karena gitu Mang. Iya enggak? Biasa kita keluarga besar. Iya enggak? Bukannya keluarga besar lagi, emang kebesaran gitu. Nah, Claners, ini kita ini ya, kita tanya-tanya nih. Saya punya paman ya Claners ya. Apa sih kegiatannya? Iya enggak? Nah, terus dulu tuh yang dialami nih. Jadi kan masing-masing nih ya kita urut dari mulai papah ke bawah ya. Karena kan yang mau kita tanya nih Mang, yang mau Vicky tanya nih, dulu tuh papah tuh mendidik adik-adiknya gimana sih? Nah, tentunya kan masing-masing adiknya kan punya cerita masing-masing, beda-beda. Iya enggak? Kalau Mang Dedi beda, ya kan? Nah, Mang, pertama Vicky mau nanya nih, nama lengkapnya Mang Rudi siapa nih? Nama saya itu sudah dipakai sama tukang masak. Wih, Rudi Khairuddin. wah, Mang Rudi udah gak pernah bisa beken lagi. yang viral tuh ya? Iya, tukang masak Rudi Khairuddin. Rudi Khairuddin. Udah nggak bisa beken lagi, berarti udah dipakai namanya. Udah kepake orang. Iya, namanya. betul. Udah keduluan. Keduluan. Gitu. Oke, namanya Rudi Khairuddin. Ya. Nah ini Mang Rudi punya anak berapa ya? Ya. Punya anak alhamdulillah 3. 3. Perempuan semua. Wah, bidadari semua. Iya. Jadi Jagoan. kita paling ganteng. Iya benar. Jadi bidadari semua, Samsonnya belum ada nih. Belum ada Samsonnya. Jadi bidadari semua, masya Allah ya. Waduh, itu ngejagainnya PR tuh Mang kalau Iya. bidadari. Sama kayak Vicky nih. Lebih berat. Iya kan? perempuan. Nah, Vicky sekarang kan anak tinggal 2. Yang satu laki-laki tuh almarhum, yang paling kecil kan. Iya. Nah, tinggal ngejagain nih bidadari 2 nih. Susahnya nih mesti ekstra nih. Betul, amanah tuh ya. Amanah. Nah, Mang Rudi, Mang Rudi berdomisili di Bekasi itu udah berapa lama nih? Terakhir nikah 94. Nah, 94 itu Mang Rudi nikah 94 sudah tinggal di Bekasi. 94 udah di Bekasi. Bekasi, tinggal di Mertua Indah. Oke. Pondok Mertua Indah. Iya, 3 tahun. Itu belum punya anak tuh ya? Belum. Enggak, 3 tahun udah punya anak. Jadi Mang Rudi nikah 94, 95 tuh punya anak. Jadi kosong cuma sebulan. Sebulan kosong. Wah. Jadi nikah Desember, punya anak lahir itu kosong sebulan, 95 September tanggal 16. Tanggal 16. Yang paling gede lahir 16, namanya Khairunisa. Khairunisa. Iya. Anak yang tertua Khairunisa tuh. yang 16 September 95. Namanya Khairunisa.
Jadi anak pertama cuma satu kata, Khairunisa. Khairunisa. Yang kedua tanggal 1 Januari 2002. Oke. Namanya Syakira Huzaima. Jadi Mang Rudi berusaha Usia berapa? namanya Islami. Usia berapa tahun? 2002 berarti sekarang 20 ya. 20 tahun. Dan sekarang sedang kuliah di Unpad, Di Unpad ya. Fakultas Perikanan, Oke. semester keempat. Aha. Nah yang ketiga namanya Nabilah Rashida Putri, Oke. tamat SMP insyaallah tahun ini. Amin. 2007. Lahir tanggal 21 Februari 2007. 2007. Jadi sekarang sekitar 15 tahun. Hmm. 3. Ya jadi Kelaners putranya beliau nih 3. Ya. Nah ini jangan kaget. Beliau memang kalau ngomong agak-agak mirip-mirip bule. Enggak. Cadel gitu. Ya. Hampura mah. Ya. Tapi untungnya Anda nggak ada yang cadel tuh. Ini kalau bule kan begitu ya. Betul, iya. Iya kan, Mang? Iya. Ada yang bilang katanya Inggrisnya bagus. Inggrisnya bagus. Tapi padahal Inggris kita belepetan. Mang, apa namanya Mang? Mang Rudi ini dulu kan Vicky pernah denger nih dari Vicky masih kecil tuh. Mang Rudi katanya di PNS, bener ya Mang? Tuh. Sempat di PNS ya. Berapa lama Mang di PNS? Mang Rudi PNS tahun 92. 92. 92 sudah masuk PNS di Pemda DKI. Pemda DKI. Tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum. Iya. Oke, oke. Nah, tahun 2019 kemarin pensiun. Oh, belum lama ini ya. Udah jalan hampir 3 tahun. 3 tahun lah ya. Berarti sekarang tetap kegiatan tetap di lapangan dong. Ya, alhamdulillah masih dipercaya sama teman-teman buat bantuin di lapangan Sebagai jadi konsultan. Wow, konsultan pengawas yang ngawasin kerjaan orang. Iya. Iya. Mantap. Alhamdulillah. Masih aja kerja di lapangan nih Kelaners ya. Artinya ya itulah yang namanya hidup kan nggak boleh berhenti berjuang. Betul. Ya. Iya. Nah, terus Mang gini Mang. Kita cerita nih Mang ke masa lampau. Ya kan. Dulu kan Mang Rudi tinggal di Tebet ya. Coba. Di Jalan Seno tuh kan. Ya. Ya kan. Nah. Dulu ya artinya gini. Yang namanya perjalanan pasti dong ada suka dukanya. Iya kan? Pasti, ya. Pengen Mang, mungkin Vicky dulu kan belum lahir nih. Pengen mau denger nih dari Mang Rudi langsung nih. Mungkin juga Kelaners ya. Dulu kondisi keluarga kita nih pada saat itu ya. Nah itu gimana tuh Mang? Artinya sampai papa juga mendidik adik-adiknya. Ya kan dulu kan zaman-zaman ya mungkin zaman Belanda apa semua kan juga pasti hidup prihatin Ya. Tolong ceritain Mang, Ya. sejarahnya seperti apa tuh Mang? Oke. Jadi gini Vicky. Kita tuh kan dulu tinggal sama mama itu, bapak tuh sudah tidak ada. Kita bicara bapak udah nggak ada nih. Iya, oke. Jadi kita hidup dengan mama, yaitu Hajah Tuti Juwairiyah dengan anak 12. Anak 12. Dengan anak 12. Pada saat itu ya. Pada saat itu 12 yang sebagian itu sudah dari Kang Beben, Kang Oma, Kang Wendy, Kang Yayat itu boleh dibilang dalam usia yang sudah dewasa lah, udah dalam nikah gitu kan. Nah, dari Mang Dedi, Beheni, Mang Rudi, Teh Nita, Rina itu masih kecil-kecil. Jadi kita tuh betul-betul sebetulnya butuh figur seorang ayah, Seorang bapak. ya seorang bapak yang ngebimbing, yang ngedidik. Nah itu kita dapatkan tuh dari bapaknya Vicky, Pak Haji Omar Rahma. Jadi beliau itu mengajarkan kita hidup disiplin dari tidur siang, tidak boleh nonton TV terlalu malam. Jadi kalau beliau datang itu nengok ibu, nengok adik-adiknya, itu selalu diperhatikan, kita wudhu diliatin. Coba wudhunya seperti apa, sampai seperti itu. Jadi Kang Oma ini, bapaknya Vicky ini betul-betul sama adik-adik itu betul ada kepedulian, baik dari masalah sholatnya gitu kan, dari masalah disiplin. Bagaimana sebetulnya kalau anak-anak nih siang tuh harus tidur gitu. Berarti kalau Oma datang nih, kita tuh semua tuh langsung kaget. Kalau Oma datang tuh, kita pura-pura tidur tuh. Pura-pura tidur tuh. Begitu kalau Oma pergi lagi, udah pulang, kita bangun lagi. Nah seperti itu.
bukannya kita takut, tapi kita berusaha untuk menyadari bahwa oh kakak gue nih pengennya kita semua seperti ini, disiplin dengan dalam kehidupan, tidur siang gitu kan. Kalau TV ya nonton TV tuh kalau beliau datang malam, kebetulan nengok mama malam, jam 10 tuh kita nggak boleh nonton TV. Kalau nonton TV, jadi kita paksa nonton tuh di kolong meja makan, Ngumpet, dia diam-diam. ngumpet, iya mau makan nggak berisik nonton aja karena TV kan masih hitam putih tuh belajar buat belum ada yang mana gitu. Jadi kita pengen nonton TV sampai seperti itu. Jadi Kawama tuh betul-betul ngedidik kita itu cobalah berusaha untuk jadi anak yang punya disiplin hidup walaupun tidak didamping sama seorang ayah. Tapi Kawama pada saat itu dari sekian banyak kakak, beliau lah yang paling concern sama adik-adiknya. Bagaimana nih supaya adik-adik gue bisa hidup tanpa bimbingan seorang ayah tapi bisa melalui hidup ini dengan baik seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih ada bekasnya. Seperti Mang Mudi kan istilahnya bisa selesai sekolah dengan bantuan papa gitu kan. Itu yang Mang Mudi rasakan seperti itu. Jadi nggak lupa dengan agama gitu. Mau juga coba belajar agama. Istilah walaupun tidak banyak tapi coba belajar agama. Inilah ada sedikit banyaknya belajar agama juga karena arahan dari papa. Nah, Mang Rudi dulu sekolah SD di mana tuh? SD Mang Rudi di SD Tebet 5 pagi. Tebet 5 pagi di Tebet 5 pagi daerah Tebet Barat. Tebet Barat ya. Kalau tepatnya dekat Pancoran itu Gelayar. Oh iya Pak. Dekat Pancoran. Nah, SMP-nya 115. Oh 115. Wih, itu sekolahan susah masuk tuh, nggak sembarangan tuh. Iya kan? Kalau nggak pinter-pinter mah susah ada masuk situ tuh. SMA-nya SMA 26. Nah, dulu Mang Rudi pernah mau sekolah di Gontor Ki. Oh Jawa Timur. Iya, jadi waktu tamat SMP Gontor, Jawa itu Timur, Jawa Tengah ya? Jawa Timur ya Gontor ya. Pesantren tuh ya. Pesantren. Sempat mau dapat tamat SMP nggak dapat SMA tuh waktu itu. Jadi teman-teman udah dapat SMA, Mang Rudi nggak dapet tuh. Jadi udahlah bilang sama mah ini mau ke Gontor aja deh. Nah papa setuju. Papa setuju waktu itu. Udah kamu anterin ke Gontor gitu kan. Udah ngepak nih mau berangkat nih. Besok kita berangkat kata papa gitu kan. Besok kita berangkat ke Gontor. Nah di lalanya tuh besok mau berangkat, sore datang temen ngabarin. Lu diterima di SMA 26. Oh dapat kabar. Iya. Jadi itu batal jadi ustad ya. Batal jadi ustad. Jadi harusnya pergi ke Gontor tuh. Udah siap udah ngepak. Kan papa ingat tadi. Udah papa sempat ingin udah kamu yang anterin ke Gontor gitu. Ya mungkin udah takdirnya seperti itu akhirnya nggak jadi ke Gontor. Aja SMA 26. Nah, itu Mang. Oke lah ya. Waktu papa belum tenar lah ya. Belum maksudnya artinya masih bisa lah untuk memantau adik-adiknya secara rutin lah ya. Nah, yang Vicky mau tahu nih Mang, ketika papa sukses nih, bang, ya kan, sukses nih dengan sonetannya pada saat itu Mang Rudi masih sekolah tuh, masih SMA tuh. SMA, terus sudah kuliah SMA. Oke, masih SMA. Nah, ketika papa dulu kan soneta kan tahu sendiri, Mang. Kalau keliling tur kan, wah berbulan-bulan. Nah, itu yang gantiin papa posisi di rumah tuh siapa? Mang Wendy kah? Nggak ada. Oh, jadi papa yang Mang Rudi tahu cuma monitor dari Enin. Oh, nanya ke Enin. Iya, soalnya gini. Jadi Mang Rudi pernah ngalamin tuh kan papa masih tinggal di Tebet tuh sama Nin tuh. Jadi kita ngelihat proses. Jadi kalau papa mau show itu satu bus buat kru, termasuk Elvi Sukaisi itu kan di bus itu, sama buat ngangkut alat. Jadi kalau papa mau show itu tuh pasti berangkatnya dari Tebet. Jadi satu bus gede sama 2 atau truk yang buat ngangkut alatnya itu kita Mang Rudi sempat ngalamin kayak sempat ngeliat lah. Jadi papa tuh gitu. Jadi Mang Rudi sempat ngeliat papa ngepak mau show. Jadi papa itu dulu kalau mau show itu selalu nggak ketinggalan buku. Buku apa tuh? Buku agama. Jadi kalau beliau mau berangkat show itu selalu kan Mang Rudi kan sebelahan deh. Sempat ngeliat itu kan namanya kakak mau show mau berangkat kita lihat tuh. Dia ngepak baju itu selalu nggak lupa kamu tuh bawa buku. Buku agama. Ada yang buku yang buat dibaca. Itu beliau seperti itu. Jadi itu Mang Rudi contohin sampai
kalau Mang Udi kemana-mana zaman SMA sampai kuliah, Mang Udi kalau diajak pergi selalu bawa buku. Buku apaan aja Mang Udi bawa, buat baca di buku di mobil. Iya. Nah itu Mang Udi praktekin, itu lihatnya dari papa. Karena papa sedang dia sibuk nyanyi, dia masih menyempatkan dia untuk nambah ilmunya. Itu Mang Udi lihat sendiri tuh, buku-buku apa aja, buku agama dia bawa buku apa aja. Jadi papa tuh orangnya demen belajar walaupun lagi sibuk. Walaupun sibuk, Iya. menyempatkan diri Itu yang sampai sekarang kan bapak sibuk nyanyi, sibuk dakwah, tapi ilmunya kayaknya nambah. Iya. Hafalan Qurannya nambah, itu yang harus kita contoh. Dan Mang Budi sebetulnya berusaha untuk seperti itu, tapi memang derajatnya mungkin beda ya. Tapi Mang Budi kayak dulu tuh udah ngikutin papa kayak gitu. Jadi kalau mana-mana tuh bawa buku buat baca aja, walaupun sebetulnya belum tentu dibaca. Tapi dengan kita niat bawa buku itu, kita ada niatan bahwa kita ingin nambah ilmu. Itu yang papanya pikir ajarin sama adik-adik. Makanya perlu ditiru nih Kang Iya. Yus ya. Artinya kan Sesibuk apapun. iya, sibuk apapun kita harus tetap untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan. Betul. Kan gitu ya. Karena ya artinya hidup itu kan kalau tanpa kita bertambah ilmu kayaknya jadi mubazir ya. Betul. Hidup gitu kali Mang ya. Iya, kalau kata Nabi, kalau kita sama hari ini dengan hari kemarin, itu berarti rugi ya. Kita yang bagus itu besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harusnya seperti itu. Jadi Nah, itu yang dipraktekkan sama papa kayak gitu. Nggak jalan di tempat. Ya. Apalagi mundur. Iya kan? Iya. Iya benar. Iya, Benar Bang, iya benar. Iya, betul. Nah, Mang. Dulu tuh ya papa tuh bagaimana sih terhadap Nin tuh? Hormatnya gitu Iya. loh. Jadi Yang Mang Rudi ya, tahu betul, nih. betul. Karena Mang Rudi termasuk paling lama ya menin ya. Kakak-kakak udah pada nikah, Mang Rudi yang nemenin Nin tuh anak terakhir lah yang nemenin Nin belum nikah kan. Nah itu papa itu tidak pernah lepas nengokin Nin tiap Jumat. Setiap Seminggu, Jumat? Setiap Jumat. Walaupun Sesibuk lagi, apapun. walaupun dulu kan sempet Kampanye. di politik kampanye Iya, tuh. kampanye, iya. Itu kan kampanye sibuk banget Betul, tuh, keliling betul, kemana-mana iya. tuh. Itu Jadi itu menyempatkan diri. iya, tuh, jadi setiap kalau Jumat ya. beliau tuh mau kampanye, misalnya dia mau dari titik A rumahnya kan, misalnya Nin adanya di titik B. Nah, A, B, C, misalnya dia mau kampanye di terbalik lah, misalnya di belakang. Tapi dia berusaha untuk menyempatkan diri ke Nin dulu pamit, Oke. minta doa restu. Itu selalu dilakukan, walaupun sibuk kampanye. Jadi pada saat kampanye itu tempatnya Nin tuh ditebut tuh pada saat papa kampanye itu paling ramai. Karena semua pendukungnya itu masuk ke lapangan. Ke lapangan. Nah, itu udah satu peristiwa yang sulit untuk dilupakan pada saat itu ya. Karena memang papa itu sama orang tua tuh begitu suhud. Makanya pas kehilangan mama tuh, kehilangan Nin, papa tuh begitu shock gitu kan. Karena orang tua dianggap sebagai keramat berjalan itu. Iya. Itu sudah tidak bisa sangka lagi tuh. Jadi setiap Jumat sesibuk apapun beliau pasti datang. Nah, Mang Budi paling sering ketemu sama papa, karena papa sering itu kan Mang Budi yang paling lama menin ya. Tiap datang pasti ketemu Mang Budi. Jadi semua percakapan kalau lagi ngomong sama Nin, Mang Budi tuh selalu ngikutin gitu kan. Itu papa seperti itu sampai kekhawatiran yang terhadap papa gitu kan. Papa bilang seperti yang tadi Mang Budi bilang itu bahwa nggak usah khawatir terhadap kehilangan papa, karena diceritain bahwa pasti ada gantinya. Jadi nggak usah takut lah. Jadi saat seperti itu, jadi akhirnya Nin mengerti bahwa itulah misi yang memang papa butuhkan. Jadi harus dapat dukungan dari orang tua dan adik-adik. Jadi tadinya nggak ada duanya kayaknya sih kalau papa tuh sama Sultan. tadinya Nin tuh sempat melarang Iya, ya. betul. Cuman Takut. papa bilang begitu. Iya. Artinya Nin takut kehilangan papa. Betul. Karena wajar lah kalau orang tua takut kehilangan anak. Yang notabene itu anak itu sebagai pendukung Tulang punggung. Iya, ya? tulang punggung. Kan adik-adik masih banyak. Iya. Tapi kekhawatiran itu coba dijelaskan sama papa itu bahwa tidak usah khawatir karena segala sesuatu musibah itu tanpa izin Allah tidak akan pernah terjadi. Pasti Allah sudah mengatur segalanya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kuatnya mama di situ, kuatnya Nin. Jadi setelah papa ngasih pemberitaan seperti itu, ternyata ya memang ini sudah kehendak yang maha kuasa gitu kan, harus berjalan seperti itu, terima aja gitu. Jadi
istilahnya kita orang tua ya berdoa aja. Hmm. Seperti itu yang memang biasakan gitu. Nah, Mang Rudi dulu pernah nggak ikut nonton papa konser gitu? Dulu masih sering kalau nampingin Nin, karena Nin dulu Nemenin tuh, Nin, ya ya? nemenin Nin di Oh. belakang panggung gitu kan dulu. Jadi kalau Nin tuh dulu kalau Papa Show kalau masih Jakarta ya, masih pasti nonton di belakang tuh ikut nonton. Masih sering lah. Jadi mungkin karena dia kesini semakin tua mungkin istilahnya udah ya cukup lihat di TV aja mungkin ya. Jadi kalau udah setelah ada agak tua udah nggak pernah lagi. Ya, tapi Terus dulu ada cerita apa lagi, Mang, yang Mang Rudi inget nih? Artinya yang masih berkesan di Mang Rudi gitu ya. Zaman-zaman dulu gitu kan. Kayak misalnya ya waktu zaman hidup susah deh. Iya. Itu gimana tuh, Mang? Ini Raja Dangdut belum ada nih, artinya belum lahir nih. Populer dia. Raja Dangdut nih, ya kan? Iya. Masih Oma Irama. Iya. Namanya belum Roma, masih Iya. Oma namanya kan. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mang? Ya Dulu, Mang. kita dulu termasuk keluarga yang boleh dibilang menengah enggak ya, karena kita ditinggal sama orang tua, belum ada tulang punggung. Papa waktu itu belum sukses, jadi ya adik-adik hidup ada yang dibantu sama paman, kita juga dibantu Oke, sama iya, paman, seperti itu. Jadi memang betul-betul hidup saat itu memang nggak lama sih, nggak lama. Karena pada saat papa sudah mulai naik daun, kehidupan kita berubah. Karena papa itu betul-betul anak yang punya tanggung jawab terhadap orang tua dan adik-adik. Masa bahwa sebagai pengganti seorang ayah, papa itu betul tanggung jawab sekolahnya, makannya. Kayak siapa waktu itu yang masih sekolah kan Kang Dedi, Kang Heri, Tehnita, 5 atau 6 gitu masih sekolah tuh. Papa yang biayain, yang bantuin. Yang alhamdulillah pada saat itu memang kakak-kakak sempat ada yang kuliah, tapi karena godaan akhirnya drop out. Nah, Mang Rudi alhamdulillah bisa selesai gitu kan. Ya, Mang Rudi bisa selesai, yang bisa selesai itu Birina di UNAS, dia sastra Inggris. Nah, kalau Mang Rudi sempat masuk STAN waktu itu, dapat STAN. STAN itu kan STAN susah tuh masuknya tuh. Iya. Nah, dapat STAN. Sebetulnya Mang Rudi masuk STAN tuh senang sebetulnya, karena apa? Karena itu bebas uang pangkal. Begitu kita kuliah itu dapat buku, dapat alat tulis, buku cetak dikasih pinjam, tingkat 2 dapat gaji. Nah, tapi di lalanya Mang Rudi waktu itu pengen jadi insinyur ceritanya. Tidak mau, kan waktu itu kan akuntan ya, sekolah tinggi akuntansi negara, bahkan jadi akuntan. Nah itu betul Mang Rudi pengen jadi insinyur gitu kan. Akhirnya kuliahnya agak goyang, padahal waktu itu sama sekali gratis. Papa waktu itu udah istilahnya sama adik-adik tuh ya udahlah terserah mau yang penting sekolah gratis alhamdulillah. Tapi dari Mang Rudi sini pengen jadi insinyur, akhirnya DO tuh Stan. DO drop out. Nah pas di sekolah di STTN itu tetap yang biayain papa sampai selesai sarjana muda BE itu tahun 86 lanjut kerja sebentar terusin lagi kuliah. Lulus tahun berapa lupa juga, agak lama tuh karena 8 BE itu kerja lama, cuti kuliah, masuk tuh di Pemda DKI. Nah di Pemda DKI itu mau diterusin kuliah, selesai hanya S1-nya. S1 selesai tahun 2005 dapat beasiswa ya. Dapat beasiswa sekolah lagi S2 di Universitas Parahyangan. Namun itu dapat dari Departemen PU, alhamdulillah. Jadi S2 itu 2 tahun di Parahyangan, ambil struktur jalan, itu 2 tahun selesai. Nah balik lagi kerja lagi di Pemda DKI di DPU. Alhamdulillah tuh Ki, yang S2-nya beasiswa, jadi alhamdulillah nggak mau jadi apa juga. Sekarang nih kalau di tulisan nih Rudi Herudin kan, Iya. Rudi Herudin, terus apa tuh? STMT. STMT, terus STMJ. Terus apa dong? STMT aja. STMT. Iya, sarjana teknik. Jadi waktu Mang Rudi lulus itu insinyur dihapus sama Habibie. Kenapa dihapus tuh? Nggak boleh. Jadi Ah. kayak apa? Dokter Andes ekonomi jadi SE. Oh iya. Gitu itu zamannya Habibie. Jadi insinyur nggak boleh lagi. Harus ST. Sarjana teknik. Jadi Mang Rudi nggak kedapetan insinyur jadi tapi dapat ST. ST. Jadi
betul-betul produk lokal. Kalau insinyur kan istilah ada ya, Iya. bawa asing agak lumayan jadi insinyur udah bahaya kan. Iya. Kalau ST gitu. Agak inilah, tapi ya itu di keputusan pemerintah. Iya. Jadi mau dia dapat ST, tapi alhamdulillah setelah berapa tahun itu dapat S2 jadi tambah MT. ST titik MT. MT-nya apa itu? Magister Teknik. Oh, S2 tuh berarti. itu S2. Iya. Alhamdulillah bisa S2. Hmm. Ya bukannya alhamdulillah apa sih ya kalau kita Berarti di, terakhir S2 tuh di mana? di Universitas Parahyangan. Parahyangan, Bandung ya, di Itu Bandung. Ya? beasiswa dari departemen PU. Hmm. Waktu itu ada pengumuman siapa yang mau ikut ujian beasiswa sekolah di itu tanggungan dari departemen, namun dia lulus tes lulus masuk kayaknya 2 tahun. Kalau nggak salah, Mang Rudi juga pernah ini ya, kerja di luar kota ya? Pernah? Dulu pernah di Palembang. Ah iya, di Palembang. Setelah selesai sarjana muda, BE itu Bachelor of Engineering, sempat kerja dapat cuma 3 bulan di Palembang. Betul-betul di dalam hutan. Tepatnya di Banyu Asin. Di Banyu Asin itu buka lahan transmigrasi. Jadi dulu pemerintah masih punya departemen transmigrasi itu. Nah, di Palembang itu ada program pembukaan lahan untuk transmigrasi. Nah, Mang Rudi itu jadi konsultan pengawas di bawah PT Lenggogeni. Gitu. Udah selesai itu sarjana muda tuh, bulan-bulan jadi pegawai negeri. Kita dapat 3 bulanan lah karena kerjaannya hampir di dalam hutan. Dalam hutan ya. 3 bulan dalam hutan lumayan. Lumayan. Tuh, Jadi kalau mau dari Palembangnya itu dari jembatan Ampera itu ke lokasi itu harus pakai taksi air istilahnya. Oh, taksi ayam. Iya, itu 1 jam lah ke dalam. Lumayan lah. Lumayan, tapi itulah pengalaman. Coba cuma 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, itu balik lagi. 3 bulan waduh. Jadi lumayan. pegawai Iya, negeri itu 1992 jadi PNS di Pemda DKI DPU. Masuk di PNS tuh. Iya, PNS. sampai 2019 ya. 2019 pensiun. Terakhir jabatannya cuma jadi Kasatpol, kepala satuan pelaksana setingkat kepala seksi lah, tapi di kecamatan. Kalau golongan sih lumayan tinggi Ki. Apa? Golongan 4A. Oh, golongannya. Terakhir pensiun 4B. Oh. Jadi kalau jabatan sebenarnya kalau 4B itu bisa kepala bidang. Bisa kepala bidang. Jadi bisa kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas gitu kan. Nah, Mang Rudi pangkat sih lumayan karena lama ya, masa kerja lama. 4A masa aktif jadi 4 tahun, sebelum 4 tahun selesai pensiun. Nah, kalau pensiun kan naik 1 tingkat. Jadi golongan 4B. Lumayan tinggi lah kalau pakai negeri sih. Iya. Kepala dinas 4C. Kepala dinas 4C. 4C. Jadi Mang Rudi pensiun alhamdulillah jadi 4B, jadi istilahnya ya pangkat enggak banget. Jadi lumayan. Terakhir Vicky juga alhamdulillah sih Mang pernah jadi KR Vicky. Kalau rumah tangga. KRT. Bukan KDRT. Bukan. KRT. Kalau rumah tangga enggak. Jadi di keluarga papa itu yang PNS cuma 2. Iya. Mang Wendy. Iya, Mang Wendy, bapaknya Oni. Bapaknya Oni itu. di Departemen PU. Iya. Nah, kedua Mang Rudi di Balek Pemda DKI. Oh. Jadi kalau pegawai DKI itu image itu wah pasti banyak duit. Iya. Iya. In fact kenyataannya tidak seperti itu. Tapi buktinya setiap kita main ketemu Mang Rudi gini buat begitu mulu. Alhamdulillah. Banyak rezekinya Iya. emang ya. Yang penting sebetulnya kalau pegawai negeri itu namanya pegawai negeri itu abdi negara. Abdi negara ya. Jadi kalau pegawai negeri kaya lucu juga. Lucu ya. Abdi negara kaya gitu. Oh. Nah, kalau kita biasa-biasanya betul-betul abdi negara, ngabdi. Ya namanya ngabdi. Ngabdi ya. Iya. Jadi kalau pegawai negeri kaya ada. Ya, mudah-mudahan kaya dari jalurnya beda. Amin. Rezekinya Iya. kan bisa dari mana aja. Betul, Mang. betul. Iya enggak? Artinya rezeki yang halal Iya. gitu ya. Nggak dilarang buat kaya. Enggak dilarang. Tapi begitu kayanya question mark gitu ya, Nah. itu. Tapi kalau kayanya halal mah, kan kita memang harus kaya. Iya. Kan kita harus kaya, jadi kaya itu lebih dijaga. Benar. Tapi Mang Rudi alhamdulillah tiap ini bisa gitu, pengen beli mobil bisa, Iya. pengen rumah bisa, Ngasih bensin ponakannya bisa. Alhamdulillah Iya. emang ya. Walaupun bisa nyicil gitu. Aduh. Nah ini ya kalau
saya gitu ya. Sebenarnya sih hampir semua keponakan-ponakan Mang ya, kalau lagi ngumpul biasa kita bercanda aja gitu ya. Jadi begitu kalau ngerjain. Jadi ini Mang Rudi ini apa namanya, salah satu paman saya itu yang pernah PNS, jadi PNS emang. Dua lah PNS tuh. 2 orang sama Birina. Siapa? Iya, satu lagi siapa tadi? Kang Endi. Oh, Mang Endi. Kalau Birina dulu di bandara ya kerja ya. Swasta itu. Jadi yang lucunya lagi kan keluarga papa nih. Papa kan pertama tuh tentara tuh. Iya. Awal tentara. Bang Rudi juga bapak kan tentara juga. Tapi dilalanya dari anak laki-laki. Kang Beben, Kang Oma, Kang Endi, Kang Yat, Kang Dedi, Kang Hei, Mang Rudi 6. Dari 12, 6 itu laki-laki, satu pun nggak ada yang jadi tentara. Biasanya kan begitu Mang ya. Iya. Biasanya kan kalau keluarga tentara atau keluarga polisi pasti ada yang jadi. Iya. Gitu ya. Ini nggak ada, nggak tahu. Apa karena mungkin melihat bapak karena pindah-pindah gitu kan. Kalau dia tentara pindah-pindah, nah ini nggak mau saja. Tapi ya itulah ada perjalanan hidup masing-masing. Tapi nggak tahu, nggak ada yang emang udah aja nggak minat. Minatnya dulu jadi panggil jadi insinyur dulu. Tapi insinyur bukan insinyur bagian jalan sebetulnya. Kalau ngeliat gedung tuh pengen gedung, bikin gedung gitu sih. Pengen gitu. Iya. Kayak apa sama maksudnya pengen nginep gitu di enggak, situ. pengen bikin. Oh, pengen bikin. Iya. Ini bikinnya gimana nih gitu. Oh, bikin anak kan bikin iya, apa? bikin gedung. Bikin gedung. Jadi pengen kalau ngomong jadi gedung kan insinyur. banyak Mang. Iya nggak ada gedung kantor, gedung hotel, ya. Ya kali sama bibi kita mau bikin anak di situ ya nggak. Mang, apa yang namanya? Ada nggak nih pesen-pesen nih buat khususnya sih buat para milenial, ya kan artinya kan ya Mang Rudi ini kan ya pernah sudah makan asam garam deh, ya kan selama menjalankan hidup nih, ya kan sampai Mang Rudi itu alhamdulillah jadi S2 ya. Kalau sekarang bilangnya S2 nih kan. S2, setelah 2 ya. Iya, nah nih untuk para milenial nih, ya kan. Karena kan biar gimana juga kan milenial ini kan penerus untuk membangun bangsa ini. Kira-kira apa ya? Ya, salah satunya ini nasihatin buat kameramen juga, iya, betul, buat yang nonton juga nih. Nah, terutama ke Lanal sini ya. Iya. Jadi gini, kalau kata Nabi yang seperti Mang Rudi tadi bilang, jadikan hidup hari esok lebih baik daripada hari ini. Oke. Itu intinya. Jadi usahakan hidup hari esok lebih baik daripada hari ini. Manfaatkan usia muda dengan menimba ilmu. Ya. Karena kita belajar di waktu muda sama aja mengukir di atas batu. Jadi kalau kita ngukir di atas batu tuh hilangnya tuh lama. Makan mungkin bisa bertahan lama. Yeah. Tapi kalau kita belajar sudah tua sama aja ngukir di atas air. Di air. Iya, begitu kita bikin hilang. Nah, jadi manfaatkan usia muda untuk banyak belajar. Karena memang ya itu perintah Nabi ya. Yeah. Dan itu sangat banyak manfaatnya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu muda dengan berhura-hura. Senang boleh, dugeman boleh. Tapi ada batas-batas. Dugeman apa tuh Mang? Dugeman tuh duduk gembira kalau nggak salah ya. Duduk gembira ya. Nah itu dugeman tuh. Jadi boleh aja. Nggak dilarang itu Ki. Kita apa masa muda manfaatkan karena masa muda tidak akan pernah kembali. Betul. Setuju tuh ya. Masa muda tidak akan pernah kembali. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda ini supaya masa tuanya itu manfaat. Gitu. Jangan sampai masa muda kita lewati, masa tua akhirnya terbengkalai. Anaknya kayak pesan Rano Karno. Betul. Kecil jadi anak orang kaya, muda, pinter dan kaya. Udah mati masuk surga. Nah itu enak. Nah, kalau bisa begitu, lengkap tuh. ya lengkap. Tapi maka itu kan namanya hidup nih beda-beda. Kadang-kadang kita tidak terlepas orang tua baik. Kita lingkungan. Nah itu boleh dibilang 60% pendidikan itu dapetnya di luar. Mungkin lebih kali ya, 70. 30 di dalam. 30 di dalam tuh belum tentu intens pertemuan dengan orang tua. Kadang-kadang pertemuan dengan orang tua itu sebetulnya bukan durasinya yang penting,
tapi kualitas. Kualitasnya. Nah, durasi nggak penting tapi kualitas pertemuannya. Ya. Kita ketemu sama orang tua setiap hari ngobrol kagak. Yang satu megang HP, ibunya megang HP, aneh. Zaman sekarang kan begitu. Ini sebelah-sebelahan aja bisa diem-diem. Nah itu. Jadi fungsi silaturahmi putus. Betul. Betul. Itu yang harus kita hindari. Itu yang memutuskan itu signal sebenarnya. Ya. Iya kan? Itu signal mati langsungnya. Signal mati baru ngobrol. Iya. Atau kuota. Iya kan, kuota mati ngobrol baru. Betul. Jadi untuk Klanos nih, Vicky, manfaatkan masa muda. Kan lagu Papa ada tuh. Iya, banyak pesan Papa tuh ya. Nah, Mang nih. Kembali kan tadi di lagu Papa ada gitu ya. Nah, banyak lah ya. Nah, di mata Mang Rudi pribadi, Papa itu seperti apa orang? Waduh. Seperti apa itu, Mang? Mang Rudi pernah bingung mempertanyakan dalam diri ini, Papa tuh kapan belajarnya? Sibuk nyanyi, sibuk dakwah. Tapi setiap Mang Rudi ketemu beliau, itu kayaknya ilmunya nambah. Kapan belajarnya gitu kan? Tapi malah kan apa ya dalam mobil, waktu dia pergi, yang Mang Rudi bisa tangkap cuma itu karena Mang Rudi ingat tuh dulu waktu mau pergi kemarin tuh waktu Bapak tiap mau show selalu nggak lupa bawa buku. Jadi Mang Rudi yakin setiap ada kesempatan yang kosong, Papa nggak pernah lepas dari buku. Hafalan Qurannya banyak. Jadi Mang Rudi coba ngikutin. Kapan nih bisa ngapalin? Tapi memang belum bisa. Nah beliau tuh pernah Mang Rudi ditanya, Kang bagaimana sih kan caranya supaya itu? Yang beliau cuma bilang, ya manfaatkan waktu yang secara efektif, jangan sampai waktu kita kosong hilang percuma. Gitu. Seperti Papa selalu bilang bahwa tidak pernah zikir, tidak pernah lepas zikir. Ya. Papa bilang bahwa dia ada di YouTube-nya kalau nggak salah ya. Istilahnya bergaul istilahnya Papa tuh sambil zikir. Jadi tidak pernah ada kehilangan hati yang kosong tanpa zikir. Nah itu jadi itu hati ya, apalagi kalau misalnya udah istilahnya secara yang kelihatan itu pasti Papa tuh pasti baca buku. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia dengan melamun. Itu yang mau didapat dari Papa seperti itu. Jadi kalau Wama bikin lagu itu ya karena beliau banyak nambah wawasan. Iya. Banyak kata-kata beliau kayak puisi, lagu syairnya itu kan. Kalau menurut Mang Rudi ini kalau orang yang biasa nggak mungkin syairnya seperti ini. Banyak saya yang hanya orang yang menggeluti sastra yang bisa berbahasa seperti itu. Papa kan enggak. Papa iya, bukan latar pendidikan tapi bahasa beliau itu dengan bahasa syairnya itu kayak semacam orang yang jago puisi gitu. Banyak lah itu. Contohnya kayak apa yang macam tiada ibarat yang dapat dilukiskan gitu. Seperti itu. Jadi kata-kata itu pas banget gitu kata-kata. Sama lagu-lagu yang yang masalah anak muda yang Quran. Quran dan Quran. Quran. Itu bahasanya itu betul-betul sederhana tapi betul-betul ke hati itu nyentuh banget gitu. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Bahasa Arab katanya kampungan. Itu betul-betul itu realitas masyarakat yang terjadi dan itu diungkapkan sama Papa tuh. Itu betul-betul mengena tuh. Iya. Komputer lah dijadikan Tuhan. Nah, itu kejadian. Itu Klanos itu ya. Itu. Jadi Papa tuh buat Mang Rudi ya kalau kata si Ustadz Tila itu Haji Omar tuh jenius. Kriterianya itu bukan pengarang lagu biasa. Beliau itu sudah punya kemampuan yang melebihi di atas rata-rata. Karena kalau orang yang biasa aja nggak akan mampu menciptakan, membuat saya yang menurut Mang Rudi seindah itu gitu kan. Tapi itu istilahnya itu dapat hidayah. Karena pernah dengar juga kan dari Papa yang masalah Kauma tuh sampai ini kok ternyata lagu. Iya, Papa sendiri juga tidak mengira. Gitu lah artinya. Ya Papa sendiri banyak artinya pernah sih Papa cerita ya. Jadi datang ke Kiai Madura nah ceritanya. Jadi kalau yang mau dilihatin bahwa Papa tuh selalu melibatkan atau mengikutsertakan itu dan dalam setiap aktivitasnya melibatkan itu, zikir itu. Dia bikin lagu semua. Jadi kalau kita mengikutsertakan setiap langkah kita dengan kebersamaan dengan Allah ya itu hasilnya.
Iya, jadi hasilnya pernah ada maksimal. cerita begini, Mang. Jadi papa tuh curhat nih sama kiai di Iya. Madura. Hmm. Pak Kiai katanya. Ya. Hmm. Eh, saya ini kalau bikin lagu Lupa menjikir. lupa sama zikir Iya. gitu, takut lupa sama Allah gitu. Iya. Nah, si Pak Kiai itu bilang, ya nanti Allah yang bikin lagunya. Iya. Gitu kan? Pernah dengar nggak? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Itu ya, papa kan lu sering zikir, tapi kayak begitu saya bikin lagu, bikin syair, Lupa. lu nggak zikir, Iya, fokusnya karena ke- fokus ke itu. ah. Hanya kata kiai gimana supaya saya bisa, ya udah biar aja tuh mengalir, Allah yang bimbing. Iya, benar. Jadi setiap bapak bikin lagu, ya mungkin kan bapak bisa bikin lagu banyak dengan syair-syair yang menyentuh. Karena bikin lagu tuh kalau kita dari hati masuk ke hati. Iya. Itu ini gitu, kalau kita bikin syair lagu dari hati, itu masuknya tuh bukan lewat kuping lagi. Jadi bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kalau kita bikin kayak papa itu bikin lagu, masuknya ke hati. Jadi gitu. Jadi itu manfaat banget kalau papa bikin lagu itu, ya mudah-mudahan selamanya. Kalau ini kan jadi istilahnya hasil yang abadi. Kapan misalnya papa udah suatu saat dipanggil sama yang kuasa, ya lagu-lagunya itu akan tetap diingat orang. Amin. Nah itu istilahnya apa ya, jadi amal. Jadi Amal yang terus berjalan, karena setiap dengar lagu papa itu orang akan balik ingat sama Tuhan. Iya. Masalah kematian aja berapa tuh? Iya, Sebujur bangkai banyak lah. Memang itu tuh dengerin lagu tuh sering itu, sebujur bangkai, kematian. Jadi kalau ingat lagu itu tuh udah kita lebih dekat kepada Iya. kematian. Jadi kita lebih hati-hati dalam setiap langkah. Nah untuk kalau kaum milenial seperti itu, manfaatkan masa muda, para kelanas, jangan buang-buang waktu, gunakan masa muda semaksimal mungkin untuk masa tua. Gitu kelanas. Nah ini nasihat buat saya juga, Iya. Planners ya. Jadi ya memang harus seperti itu, Mang. Artinya ya kita ini kan hidup cuman ya lah sekelibatan aja kan. Vicky lelah. Iya. Lelah kan? Lelah. Tapi lelah jadikan lillah. Ada pahalanya. Benar. Iya. Kita lelah kerja, kayak Mang Udin lelah cari nafkah. Tapi kalau kita niatnya lillah, Lelah. jadi pahala. Nah itu. Benar. Jadi seberapapun beratnya, kalau kita lakukan karena Allah akan ringan. Karena kita punya niat khusus seberat apapun. Tapi kalau kita sudah merasa pekerjaan yang ringan, kita merasa berat, ya udah tidak akan ada hasil yang maksimal. Benar. Itu Vicky nih istilahnya perwakilan kelanas ya. Planners. Iya. Jadi mudah-mudahan beliau ini doakan supaya Amin. minimal bisa masa ngikutin papa gitu kan. Iya. Dalam artian kedisiplinan hidup. Kalau orang tidak disiplin, nggak mungkin kayak apa. Itu indikator kesuksesan orang itu adalah bahwa dia tuh disiplin. Jadi kalau orang yang tidak disiplin tidak akan pernah bisa sukses. Papa tuh sukses, berarti indikator orang sukses itu berarti disiplin. Tanpa kedisiplinan mustahil bisa sukses. Nah itu yang papa terapkan sama adik-adik tuh. Ya, tapi kan istilahnya kalau kita nanam buah, tidak semuanya tumbuh baik, gitu kan, ada aja yang itu tuh wajar. Iya. Tapi paling tidak beliau sudah selalu menanamkan hidup dengan disiplin akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Gitu, oke. Wah, ini kalau sarjana udah ngomong begini nih, tajem. Pisau. Wah. Iya. Pisau daging. Tajem banget. Iya kan? Nah. Ya itu ya emang ya. Artinya ya alhamdulillah kalau Vicky sih cuman gini aja sih, Mang ya. Vicky selalu minta kepada Planners doain saya agar saya selalu sehat. Amin. Nah, artinya Vicky ini pengen nih semua nih konten-konten Vicky itu yang bermanfaat loh buat orang. Ya kan? Kayak misalnya sekarang ini kan banyak, Mang. Kalau kita buka YouTube, judulnya apa, beritanya apa. Banyak yang hoax, ya. Artinya hanya untuk menipu orang dengan tujuan supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi dengan cara nipu, ya kan? Ngasih judul, begitu orang nonton
Isinya beda isinya, iya kan? Dengan hanya tujuan apa ya? Supaya banyak yang lihat, dapat keuntungan, tapi kan jadi nggak halal begitu. Nah Vicky nggak mau begitu mah. bagus ini. Iya, makanya. Pertama kan ya intama amal binniyah. Sesuatu pekerjaan diawali dengan niat. Bagaimana niat kita akan kita lihat hasilnya. Iya. Tapi kalau kita niat kita tulus, ikhlas dengan niat yang itu, insya Allah hasilnya baik. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Iya kayak begini, atas permintaan Klanners, pengen kenal sama saudara-saudaranya Papa, gitu kan? Ya sama si Vicky sehat, kenapa enggak? Gitu kan? Ya insya Allah lah, mungkin sampai yang kan ada juga tuh ponakannya Mang Rudi yang tinggalnya juga jauh tuh di Bali. Ada sekarang kan di Bali, ya kan? Makanya tuh Vicky sebut Studio 20 tuh sono. Jauh ya enggak? Insya Allah lah ya. Kalau sehat mah nyampe aja ya enggak? Itu juga papa juga yang sekolahi. Ada itu. Papa mah istilahnya apa ya? Udah buat kita tuh udah lebih dari pahlawan lah. Gitu. Karena beliau itu walaupun bukan seorang bapak tapi sudah tugasnya sudah melebihi kapasitas seorang ayah. Membimbing kita walaupun jarak jauh, membiayai hidup buat pendidikan. Jadi buat kita itu papa itu udah is the best lah. Kita berharap papa panjang umur dalam sehat. Amin. Diterima amal ibadahnya. Apa yang jadi cita-cita papa bikin pesantren tercapai. Karena itu yang tadi Mang Udi bilang bahwa memang papa punya niatan seperti itu. Jadi bikin sekolah dengan tujuan supaya nanti di satu saat umat ini akan punya kualitas yang jauh lebih baik. Betul. Kan pendidikan gitu. Tanpa ada yang sarana pendidikan mustahil kita bisa punya generasi yang jauh lebih baik. Harus kita buat, kita bina, kita ada fasilitas yang mendukung. Nah, papa itu sebenarnya banyak dapat dukungan kan Dayan, karena memang misi papa itu betul misi yang kedepannya sudah misi yang betul-betul dibutuhkan umat. Mudah-mudahan sih insya Allah sukses. Yang bermanfaat ya, buat umat ya. Iya. Ya, Bang Rudi. Ini terima kasih banyak nih Mas. Sudah meluangkan waktu buat keponakannya nih, ya kan datang ke sini. Ya Vicky juga seneng lah bisa bersilaturahim ke Mang Rudi ya. Ya sebelumnya juga hampura Mang. Kalau hampura tuh bahasa Sundanya itu mang. Ya. Maaf, minta maaf hampura. Oh yang bukan makan apa? Makanan apa? Tempura. Oh, tempura. Beda ya? Iya. Oh, beda. Tempura. Mungkin kalau di sono tuh tempura makanan apa ya? Jepang ya? Jepang apa Korea? Tempura makanan apa sih? Korea ya kalau tempura. Hah? Jepang ya? Dulu Makanan mungkin Jepang. mungkin orang Sunda gitu kali. Mau minta tempura jadi hampura. Hampura. Bisa jadi. Dulu kan kita dijajah Jepang juga nih. Jangan-jangan dari situ asal itu hampura. Tempura dari hampura asalnya tuh. Iya Mang, sekali lagi mohon maaf nih Mang kalau memang apa namanya ya Vicky kan juga tinggal kan di Sentul. Ya lumayan jauh Sentul Mang. Artinya banyak juga kan tante-tante, paman-paman kayak Mang Dedi di Bandung, Mang Heri di Lampung, ya kan? Terus Birini di Malang, ya kan? Ya dengan jarak ya alhamdulillah sih karena sekarang teknologi udah canggih kan bahkan kita punya grup keluarga. Iya. Ya kan akhirnya bisa bukan hayang ini lagi ya, sulit lagi ya. Jadi bisa komunikasi lewat grup lah gitu kan. Ya, Klanners demikian perjumpaan kita nih Klanners ya. Ya alhamdulillah nih saya sudah memenuhi nih permintaan Klanners ya kan. Pada hari ini saya berada di rumah paman saya yang bernama Rudi Khairuddin. Ya. Jadi insya Allah nih Klanners saya mau keliling lagi nih silaturahim. Doain aja pokoknya saya selalu sehat. Sehat dan taat. Sehat dan taat. Amin. Jangan sehat tapi nggak taat. Oh wajib tuh, wajib. Tawilna umurna fi taatillah. Iya. Panjangkan umur kami dalam sehat dan taat kepada Allah. Itu tuh. Jadi ngomong-ngomong besok berangkat lagi ke Guntur. Gontor. Gontor. Guntur masih itu. Jadi ustad. Iya enggak? Fokus di agama kayak Mang Dedi. Iya kan? Mang Dedi, sekarang udah jadi
Tapi sih dai ya. Dai. Kemana-mana itu. Nah, Mang Rudi nih kayaknya ada bakat ke situ. Kayaknya udah enggak. Karena dulu awalnya mau ke kontrak kagak jadi. Oh gitu. Iya, jadi takdirnya bukan ke situ. Takdirnya emang bukan di situ. Bukan ke situ. Jadi istilahnya boleh tahu agama dikit-dikit lah gitu. Iya. Ya, Kalenders ya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah selalu setia nonton konten-konten dari Fikri Roma Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.